Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang saya ambil tentang pemberian protein hewani pada MPASI. Jadi judul yang saya ambil adalah konsumsi protein hewani berhubungan dengan perubahan tinggi badan menurut umur anak di desa Malawian pada usia 12-36 bulan. Berasal dari jurnal Nutrients pada tahun 2019. Adapun outline dari jurnal saya itu pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah saat ini 66% anak stunting tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Seperti di Malawi, 37% anak di bawah 5 tahun mengalami stunting. Beberapa faktor yang berhubungan dengan stunting adalah lokasi pangan rumah tangga, pemberian ASI yang singkat, pemberian makanan pendamping ASI dengan gizi yang rendah. Tepung campuran legum sereal kaya protein seperti campuran jagung kedelai yang digunakan sebagai makanan pendamping anak usia 6-12 tahun menghasilkan pertumbuhan linear yang baik, akan tetapi pada usia 12-36 tahun tidak menghasilkan pertumbuhan linear yang baik. Meskipun memiliki kandungan protein yang tinggi, pola makan nabati memiliki kualitas protein yang rendah dan daya cerna yang rendah, sehingga jumlah seng, besi, kalsium, dan mineral lain yang tersedia secara hayati tidak dapat dicerna dengan baik. Makanan sumber hewani memberikan kualitas protein yang lebih baik dan bioavailabilitas vitamin B12, zat besi heme, vitamin A, seng, kalsium, dan mineral lainnya. Sehingga dari latar belakang ini maka diperoleh suatu tujuan penelitian. Di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan konsumsi protein hewani yang berhubungan dengan peningkatan tinggi badan menurut usia pada anak di pedesaan Malawi yang berusia 12-36 bulan jika dibandingkan dengan protein hewani, protein nabati. Adapun metode penelitian menggunakan analisis sekunder terhadap anak-anak yang berpartisipasi dibagi dalam 2 uji coba terkontrol acak, penambahan kacang dan kacang tunggak sebagai bagian dari makanan pendamping di Malawi. Dilakukan di 2 desa di selatan Malawi, yaitu Desa Limera dan Masenjere. Uji acak terkontrol atau RCT1 bayi pada usia 5,5 sampai 6,5 bulan yang menerima intervensi selama 6 bulan. Sedangkan RCT2 balita pada usia 12 sampai 23 bulan yang menerima intervensi selama 12 bulan. Anak-anak dengan usia yang dipersyaratkan di lokasi dimasukkan untuk screening kecuali anak yang memiliki malnutrisi berat atau sedang, cacat bawaan, atau keterlambatan perkembangan yang parah. Keanekaragaman makanan, ukuran asupan makanan yang secara kualitatif menilai akses ke variasi makanan dan kecukupan nutrisi dari diet individu diukur menggunakan indikator praktek pemberian makan bayi dan anak. Organisasi yang berasal dari Organisasi Kesehatan Dunia. Adapun kelompok keanekaragaman hayati terdiri dari kacang-kacangan, produk susu, daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil penelitian dilihat dari karakteristik dasar penduduk diukur berdasarkan sanitasi lingkungan, di mana sebanyak 355 anak berpartisipasi dalam penarikan makanan, 172 dari RCT1 dan 183 dari RCT2. Dari RCT1, 100% anak dari Masenjere memiliki akses ke sumber air yang baik
dibandingkan dengan hanya 34% dari Limera. Jumlah anak dari Messenjere yang tidur di kamar yang sama dengan hewan peliharaan seperti ayam dan kambing lebih banyak dibandingkan dengan anak yang dari Limera. Anak-anak dari Limera memiliki berat badan menurut panjang badan yang lebih baik dengan skor panjang badan menurut usia dan berat badan menurut usia dibandingkan dengan anak-anak di Messenjere. Terdapat lebih banyak anak di Messenjere yang stunting dan kurus dibandingkan dengan anak di Limera. Anak-anak dari Limera juga memiliki jumlah saudara kandung yang lebih banyak. Jumlah anak-anak di Messenjere memiliki akses ke sumber air yang lebih baik. Selanjutnya perubahan berat badan lebih tinggi menurut umur lebih tinggi pada anak-anak dari Limera dibandingkan dengan Messenjere. Dilihat dari jenis makanan yang dikonsumsi, daging ayam, alpukat, kol, Coca-Cola, kaldu telur, okra, jeruk, dan teh hanya dikonsumsi oleh anak-anak dari Messenjere. Sedangkan pepaya, kacang polong, kacang putih, gula plum, jambu biji, dan es batu hanya dikonsumsi oleh anak-anak dari Limera. Namun makanan ini dikonsumsi kurang dari 20% anak dari RCT 1 dan 2. Ikan merupakan makanan sumber hewani yang banyak dikonsumsi di kedua wilayah. Daging padat tidak dikonsumsi di kedua wilayah, tetapi hanya kaldu dari rebusan daging tersebut yang dikonsumsi. Dan secara statistik dan signifikan lebih tinggi di Messenjere daripada di Limera. Dalam RCT 1, anak-anak dari Limera mengonsumsi bubur jagung kaku, kacang merah, dan tepung terigu dalam jumlah yang lebih besar dari anak-anak dari Messenjere. Dalam RCT 2, anak-anak dari Messenjere mengonsumsi protein dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dari bubur jagung dan mangga dibandingkan anak dari Limera. Selanjutnya perbandingan keanekaragaman makanan anak. Dari total skor keanekaragaman pangan dapat dilihat anak-anak dari desa Messenjere lebih banyak keanekaragaman makanannya daripada anak-anak dari desa Limera. Selanjutnya perbandingan kualitas protein pada diet anak. Konsumsi protein hewani, di mana protein hewani ini di dalamnya ayam, yang dimaksud adalah ayam, ikan, dan telur, dikaitkan dengan nilai PDCAS yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi protein nabati. Persentase anak-anak dari Limera yang mengonsumsi protein hewani lebih tinggi daripada di Messenjere. Ketika usia dikumpulkan, 87,6% dan 93,2% anak-anak dari desa Messenjere dan Limera masing-masing memenuhi tingkat konsumsi protein yang direkomendasikan. Hal ini lebih tinggi di Limera daripada di Messenjere. Selanjutnya, kategori asosiasi jenis pangan dan kualitas pangan dengan stunting, malnutrisi akut, dan EED atau equalistik lingkungan atau bisa disebut dengan sanitasi. Analisis berdasarkan analisis bivariat, anak usia 6-12 bulan yang mengonsumsi protein ikan mengalami peningkatan berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur sebesar 0,3 cm per bulan dibandingkan dengan anak yang tidak mengonsumsi ikan sama sekali. Konsumsi makanan sumber hewani secara statistik tidak berhubungan signifikan dengan laktosa yang disekresikan atau angka malnutrisi akut, baik dalam analisis bivariat maupun multivariat. Pada anak usia 12-36 bulan, peningkatan 1 gram konsumsi protein hewani dikaitkan dengan peningkatan 0,02 berat badan menurut umur per bulan secara bivariat dan analisis multivariat. Konsumsi protein hewani tidak berhubungan dengan tingkat malnutrisi akut atau sekresi laktosa. Selanjutnya mengenai pembahasan. Tingkat stunting, malnutrisi, dan EED yang lebih rendah memiliki konsumsi protein sumber hewani yang lebih tinggi daripada wilayah dengan konsumsi yang lebih rendah
di mana desa Dimera lebih banyak mengonsumsi protein hewani daripada Masenjere. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan linear pada anak usia 12 sampai 36 bulan lebih banyak di desa Limera daripada Masenjere, meskipun asupan nutrisi dan faktor sanitasinya setara atau lebih baik. Ikan dan telur merupakan sumber makanan hewan utama pada populasi ini. Daging ayam, sup dari daging sapi, dan susu dikonsumsi lebih sedikit. Konsumsi makanan protein nabati yang tinggi di Masenjere daripada Limera, dan oleh karena itu tidak mengherankan bahwa di wilayah tersebut memiliki hasil pertumbuhan yang lebih di bawah daripada di desa Limera yang lebih banyak memakan protein hewani. Pola makan anak-anak di kedua wilayah tersebut didominasi oleh tanaman dengan bahan pokok jagung sebagai makanan yang banyak dikonsumsi, dan hal ini tercermin dalam nilai PDCAAS yang rendah dengan lisin sebagai asam amino pembatas. Nutrisi yang dikonsumsi lebih mencerminkan status nutrisi anak yang diamati daripada memenuhi keragaman diet minimum yang direkomendasikan. Anak-anak dari Masenjere memiliki skor keragaman diet yang lebih tinggi dan lebih banyak anak dari mereka yang memenuhi keragaman diet minimum yang disyaratkan, yang merupakan indikator kecukupan diet. Dari hasil dan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi protein hewani berhubungan dengan pertumbuhan tinggi badan menurut umur pada anak-anak di desa Malawi yang berusia 12 sampai 36 bulan. Makanan sumber hewani atau ASF lebih unggul daripada makanan sumber nabati karena kaya akan protein dan profil makronutrien. Intervensi yang mempromosikan asupan sumber hewani atau ASF yang lebih tinggi pada populasi seperti ini berpotensi mengurangi kejadian stunting. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.